Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismailia dengan NIM 421200074 akan mempresentasikan materi dengan pengaruh iklan obat demam di televisi terhadap pemilihan obat pada swemedikasi. Untuk memenuhi tugas akhir semester, mata kuliah Sistem Pengobatan Sendiri Universitas Peradaban tahun 2023. Pengertian demam adalah suatu kondisi saat suhu badan lebih tinggi dari biasanya atau di atas suhu normal. Umumnya terjadi ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan. Suhu badan normal manusia biasanya berkisar antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Jadi seseorang yang mengalami demam, suhu badannya di atas 37 derajat Celcius. Sebenarnya suhu badan yang mencapai 37,5 derajat Celcius masih berada di ambang batas suhu normal. Demam adalah bentuk mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit. Apabila ada suatu kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh, secara otomatis tubuh akan melakukan perlawanan terhadap kuman penyakit itu dengan mengeluarkan zat antibodi. Obat penurun demam yang dapat digunakan yaitu ada paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Obat ini tidak hanya memiliki efek analgesik, juga memiliki efek terapeutik yang digunakan untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri. Pengertian swemedikasi atau self-medication menurut World Health Organization, swemedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat, baik obat modern maupun obat tradisional, oleh seseorang untuk melindungi diri dari penyakit dan gejalanya. Dan menurut International Pharmaceutical Federation, swemedikasi atau self-medication adalah penggunaan obat non-resep oleh seseorang atas inisiatif sendiri. Beberapa penyakit yang termasuk dalam lingkup self-medication yaitu pengurang rasa sakit atau nyeri, pusing, demam, saluran pernafasan seperti batuk pilek atau flu, rinitis, alergi, saluran pencernaan seperti bibir pecah-pecah, mual dan muntah, mabuk perjalanan, konstipasi, diare, gastritis, dan ambeien. Penyakit mata dan telinga, kulit seperti jerawat dan bisul. Faktor penyebab perilaku memilih swemedikasi atau pengobatan sendiri yang dapat dilakukan di rumah tanpa melalui konsultasi atau bertemu dengan tenaga kesehatan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada persepsi tentang sakit, di mana masyarakat sudah mengenali atau mengetahui gejala penyakit yang sedang dialami. Yang kedua, ketersediaan informasi. Biasanya hal ini dapat diperoleh dari media sosial, televisi, koran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ketersediaan obat yang dijual bebas, di mana obat-obat yang dibutuhkan itu dapat diperoleh dengan mudah tanpa melalui resep dokter terlebih dahulu. Iklan obat. Iklan adalah salah satu komunikasi pemasaran yang efektif untuk menjalin komunikasi antara produsen dengan konsumen. Dan iklan bisa dianggap sebagai cara ampuh untuk menonjolkan produk perusahaan tersebut. Iklan meliputi media massa seperti majalah atau koran, media tayang seperti televisi, radio, YouTube, dan lain sebagainya. Korelasi terhadap pemilihan obat demam dari iklan di televisi.
Obat demam yang diiklankan di televisi dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan obat demam. Iklan obat flu di televisi berpengaruh terhadap perilaku pengobatan sendiri di masyarakat. Salah satu jenis obat bebas yang banyak beredar di masyarakat dan banyak diiklankan adalah antipiretik. Biasanya obat ini digunakan untuk mengatasi demam, yaitu dengan menurunkan standar suhu tersebut ke nilai normal, semakin mudah dituang dan sebaliknya. Sekian presentasi dari saya sebagai pemenuhan tugas akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.